Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri kebaikan Tuhan ini, kita bawa kesediaan kita lewat doa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami selalu mengalami kasih sayang-Mu dari waktu ke waktu di dalam kami menjalani kehidupan kami di muka bumi ini. Berkenan Tuhan di hari ini, kami yang datang bersyukur kepadamu, hendak menyempurnakan sukacita kami dengan firman-Mu. Maka dalam kasih Tuhan, perkenankan kami menerima firman Allah di pagi ini untuk menjadikan kami mengerti betapa pentingnya hidup di dalam Tuhan, sehingga kami tetap menjadi orang-orang yang diberkati oleh-Mu dari waktu ke waktu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghadapi suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang di sini lebih daripada Yunus." Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, tanda Anak Manusia. Saudaraku, kalau kita berbicara tanda dalam konteks kehidupan manusia di dunia ini, maka bisa kita katakan tanda itu sesuatu yang bisa memperkuat sebuah eksistensi atau sebuah keberadaan dari sebuah komunitas ataupun pribadi, ya, personal, ketika hendak menyatakan kehadirannya untuk diterima di konteks yang majemuk. Katakan demikian, ya. Artinya tanda ini sangat menentukan atau sangat berpengaruh dalam eksistensi hidup manusia, karena sekali lagi tanda itu merupakan ciri khas atau kekhasan, ya. Bisa kita bilang tanda itu seperti logo dan sebagainya, ya, supaya orang lebih mengenal kita dan siap menerima kita dengan tanda yang melekat pada kelompok tersebut atau pribadi tersebut, ya. Jadi ini sangat baik sekali saudaraku untuk kita pahami, supaya kita mulai memperlihatkan tanda kita, ya, kepada komunitas yang akan kita bisa bawa masuk ke dalam struktur kehidupan kita, masuk di dalam pola pikir kita, lalu kita bentuk dia. Karena tanda yang kita bawa
itu merupakan satu kekuatan dari komunitas kita atau kehidupan pribadi kita. Ya, jadi sekali lagi tanda itu sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang ingin dia capai di perjuangan hidupnya. Nah, itu alasan kuat kenapa kemudian orang-orang Farisi meminta tanda dalam rangka untuk memperoleh keselamatan di dalam diri Yesus. Ya, jadi mereka mau Yesus menunjukkan tanda bahwa dia memang adalah utusan Allah. Apa ciri dari Yesus yang Yesus bisa tampilkan, yang bisa perlihatkan, atau logo apa yang ada pada diri Yesus yang kemudian meyakinkan orang-orang Farisi bahwa Yesus ini adalah juru selamat, adalah Mesias, ya. Jadi tidak heran kalau kemudian mereka meminta itu kepada Yesus, ya. Kita lihat ayat 29 katakan ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, Yesus yang diinginkan Yesus di sini, saudara-saudaraku, mungkin juga berlaku untuk saya dan Bapak Ibu, adalah jangan kita lagi mempertanyakan tentang kekasan Yesus, logo dalam diri Yesus, atau apa yang bisa Yesus buktikan dari kehadirannya sebagai penyelamat, ya. Karena yang Yesus mau adalah kita mengakui nubuatan para nabi yang sudah menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak manusia, ya, dan kemudian akan menjadi juru selamat menebus dosa kita. Ini yang harus kita imani tanpa kita harus meminta bukti dari diri Yesus kalau dia itu Allah, kalau dia itu juru selamat, ya. Karena Yesus tidak hanya mau diakui karena tanda itu, tetapi dia mau diimani dalam situasi apapun, ya. Sama dengan peristiwa ketika seorang murid Thomas, ya, Bapak Ibu Saudaraku, meminta tanda, bukti sebagai bukti kalau Yesus itu sudah bangkit, ya. Dia minta bukti, Yesus tunjukkan tanda di tangannya, tanda di kakinya, bekas tusukan paku dan seterusnya, ya. Di situ Yesus dengan keras menyampaikan pesan kepada Thomas bahwa berbahagialah orang yang percaya kepadaku walau tidak melihat, daripada nanti melihat baru percaya, gitu loh. Jadi jangan kita meminta tanda. Yesus tunjukkan dirimu dengan cara spektakuler, cara yang ajaib, baru aku mau mengaku engkau, gitu, ya. Nah, di sini Yesus memakai bahwa aku akan memberikan tanda seperti tanda Nabi Yunus kepada Niniwe, ya. Artinya gini, lewat Yunus, ya, Yunus yang datang mengarahkan orang-orang Niniwe untuk bertobat, ya. Di situ membuktikan bahwa Yunus ini adalah utusan Allah untuk menggiring orang-orang Niniwe bisa mengalami kasih karunia Allah. Yang mau dikatakan di sini adalah kalau Yunus saja bisa membuat orang Niniwe bertobat lalu mengalami kasih karunia Allah, maka aminkanlah Yesus lebih daripada Yunus. Itu diuraikan dalam bacaan kita, ya. Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita mulai tahu bahwa kita tidak boleh meragukan Yesus dalam kehadirannya sebagai anak Allah yang kemudian menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, ya. Kita tidak perlu lagi meminta pembuktian dari Yesus untuk menyatakan kehadirannya sebagai yang maha kuasa, sebagai yang menyelamatkan dan seterusnya, ya. Jadi ini baik sekali saudaraku, apalagi di masa-masa sekarang ini tidak sedikit orang berseru kepada Tuhan
hanya untuk supaya Tuhan menjawab apa yang dia inginkan. Nah, sehingga ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia minta dari Allah, dia meninggalkan Allah. Dia pikir bahwa Allah itu ternyata tidak ada. Ya, buktinya saya sudah berseru, saya sudah berdoa, saya sudah meminta, tapi Allah tidak pernah memberikan sesuatu kepada saya. Nah, tentu ini pemikiran yang keliru, saudaraku. Kenapa? Ya, karena cara Allah menjawab permintaan kita, ya, tidak harus dalam situasi yang sama seperti yang kita inginkan. Ya, bisa saja berbeda yang Allah berikan, tapi yang pasti, saudaraku, di situ Allah tidak akan menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Terima saja, syukuri saja dengan percaya. Kalaupun kita tidak mendapatkan hari ini di sini seperti yang kita minta, besok, lusa, atau kapan saja dalam waktu Tuhan, Tuhan akan berikan mungkin lebih daripada yang kita minta. Karena selalu firman Tuhan menyampaikan kepada kita, Tuhan membuat segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Bahkan saya boleh katakan, saudaraku, kalau mungkin kita tidak dapatkan di dunia ini, fine, tidak jadi masalah. Tapi pasti kita akan dapatkan sesudah di dunia ini. Yang mau kita lakukan di sini, setia saja. Tidak usah bertanya terus, kenapa Tuhan, mengapa Tuhan, di mana Engkau Tuhan, saya kok tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Berikan tanda bahwa saya akan dapatkan itu. Tidak perlu, saudaraku. Tuhan hanya minta kesetiaan kita, terus berkarya, terus mengabdi kepada Dia. Tidak ada perjuangan yang dikaryakan dalam diri kita di dunia ini dalam nama Tuhan Yesus akan kembali sia-sia. Tidak, saudaraku. Tuhan akan tetap memperhitungkan itu. Jadi tidak usah kita menempatkan ukuran kita, ya, dalam perjuangan yang ada harus A, B, C, D dan seterusnya, dengan melepaskan diri dari keputusan Tuhan. Kalaupun ada target A, B, C, D, tidak menjadi masalah. Tetapi jangan kemudian itu kita klaim sesuatu yang mutlak. Tuhan punya cara yang begitu banyak untuk memberikan apa yang kita butuhkan, ya. Jadi saya pikir ini baik sekali, saudaraku, supaya kita tidak mulai membiasakan diri protes Allah karena tidak ada tanda. Jangan sampai Allah akan berkata seperti orang-orang Farisi bahwa angkatan kita ini adalah angkatan yang jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkuasa atas kita, ya. Tuhan memiliki otoritas penuh untuk mengendalikan dan menentukan hidup kita. Kita hanya bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi jangan kita membantah Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Itu yang mau dikatakan. Jadi misalkan kita berdoa untuk orang sakit, tapi kok tidak kunjung sembuh dan seterusnya, seakan-akan kita merasa, wah, doa kita nggak didengarkan Tuhan. Tidak, saudaraku. Karena maaf, mati pun kalau dalam Tuhan, masalahnya di mana? Artinya, kenapa kita mesti gumuli? Kenapa kita mesti katakan, Tuhan, saya kan doa untuk hidup, bukan untuk mati. Tapi kenapa Engkau beri mati, gitu loh. Sesungguhnya kita hidup, saudaraku. Karena apa? Orang yang meninggal dalam nama Tuhan Yesus akan dibawa kepada kehidupan, bukan kematian. Jadi maksud Tuhan adalah kehidupan yang akan Dia berikan kepada kita, bukan kehidupan yang fana, tapi kehidupan yang bakal. Jadi jangan kita sesali, jangan kita ratapi. Kita harus bersyukur. Nah, kalaupun kemudian Tuhan berikan kesembuhan atas permintaan kita, bukan berarti, saudaraku, kita tidak lagi mengalami yang namanya penderitaan. Emangnya kalau sudah sakit, tidak sakit lagi? Mau sembuh berapa kali, pasti juga ada saat di mana kita juga lemah. Jadi, di sini yang mau dikatakan adalah terus saja berkarya, terus saja melayani Tuhan, terus mengabdi kepada Tuhan. Minta saja apa yang kita ingin minta, tapi soal keputusan itu Tuhan yang menentukan. Yang pasti, Bapak Ibu Saudaraku, seperti firman Allah katakan kepada kita di sini, ya, yang kita baca di sini, penghukuman Tuhan tidak akan terjadi atas kita seperti yang digambarkan orang-orang Niniwe ini.
Kalau kita betul-betul mengandalkan Tuhan, betul-betul berserah kepada Tuhan, tanpa menuntut ini, meminta ini, dan seterusnya, meminta sesuatu yang kita harus paksakan dari diri kita, ya, serahkan, ya, seperti doa Yesus, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dia katakan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dia tidak minta, ayo tuh Bapa kasih tanda, apakah ini akan lalu atau akan terjadi. Tidak. Dia serahkan kepada Bapaknya. Kalau dia minta, oh betul, dia minta. Kalau boleh cawan ini, artinya kalau boleh derita ini berlalu daripada aku Tuhan, Bapa, ya. Tapi dia katakan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Karena dia tahu keputusan Bapaknya itu yang terbaik. Tidak ada yang salah. Ya. Dan betul saudaraku, ketika Yesus menyerahkan hidupnya dalam kehadirannya sebagai manusia, tolong digaris bawah itu, dalam kehadirannya sebagai manusia, dan akhirnya dia mendapatkan tujuan akhirnya. Dia mati betul, tapi dia bangkit. Karena kematiannya membawa dia kepada kehidupan, bukan kematian yang kekal. Banyak nabi-nabi mati sampai hari ini nggak bangkit-bangkit. Berbeda sekali dengan Yesus. Tapi siapa yang percaya kepada Yesus, walaupun dia sudah mati, dia juga akan dibangkitkan. Itu firman Allah buat kita saudaraku. Jadi mari, ya, tanda anak manusia di tema khotbah kita ini, Yesus adalah juru selamat. Jangan dipertanyakan lagi, jangan minta bukti kalau dia juru selamat. Dia sudah mati saudaraku, dia sudah bangkit, dia sudah naik ke sorga. Bukti apa lagi yang kita mau minta? Catatan sejarah dunia ini sudah mencatatnya. Setiap waktu kita mengingat rayakan kapan dia mati, kapan dia bangkit, kapan dia naik ke sorga. Dan firman Allah sudah bercerita tentang kekuasaannya, tentang kealahannya. Jadi jangan pernah ragukan itu lagi. Tidak usah minta-minta tanda, ya. Jalani hidup ini dengan iman, setia kepada Tuhan, upahnya adalah sorga. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur dan bersyukur karena firman di pagi ini mengajarkan kepada kami untuk tidak memaksa Yesus menyatakan kehadirannya yang penuh kuasa. Karena kami tahu Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dalam catatan sejarah kekristenan, dalam catatan sejarah dunia ini, telah membuktikan Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus menderita, Yesus mati, tapi Yesus bangkit dan Yesus naik ke sorga. Dan dia menjadi Tuhan atas manusia dan dunia ini. Biarkan kami terus menyembah Engkau tanpa menuntut ABCD, tapi dengan tulus kami mengkaryakan diri kami sebagai bentuk pengabdian kami kepada Engkau dari waktu ke waktu, di rumah tangga, di pekerjaan, di tengah masyarakat, dalam pergaulan, dalam pelayanan, atau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.